Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 6D, nama saya Felicia, saya Jennifer, Saya Wilson. Kali ini kami akan menceritakan dongeng yang berjudul Akuilah Itu. Pada suatu hari, ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bersama putrinya yang bernama Cassandra. Cassandra memiliki seorang teman yang bernama Alisa. Suatu ketika, putri sedang melihat langit dan berpikir bahwa hari ini sangat cocok untuk berpiknik. Lihatlah cuacanya sangat cocok untuk berpiknik, Ayah. Tapi di mana Alisa? Wah, di sini kau ternyata. Alisa, ayo pergi berpiknik. Yang lainnya akan menemui kita di jalan setapak hutan. Pergi sendiri saja, Putri. Aku tidak bisa pergi hari ini. Kenapa? Tapi kan kamu udah berjanji padaku saat itu. Iya, aku tahu, maafkan aku. Sebenarnya ayah sedang sakit, jadi... Oh, kita bisa membatalkannya hari ini jika kau mau. Tidak. Pergi sendirilah, Putri. Bersenang-senanglah. Kau yakin, Alisa? Tentu saja. Putri pun pergi berpiknik. Beberapa saat kemudian, Putri kembali. Oh, putriku, apakah kamu bersenang-senang? Oh, itu indah sekali. Tapi aku merindukan Alisa. Apa dia datang? Mungkin tidak. Ayahnya sedang sakit. Aku tahu. Mungkin aku harus pergi untuk memeriksanya. Ya, kamu benar. Tidak. Itu tidak perlu. Terima kasih. Alisa, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Cassandra. Ayah sudah lebih baik sekarang. Coba ceritakan semua tentang harimu. Itu pun kalau kau tidak terlalu lelah. Tentu saja, Alisa. Aku akan menceritakan semuanya. Ikutlah denganku. Akhirnya, Putri Cassandra dan Alisa berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Putri Cassandra mengatakan, Alisa, dengarkan aku. Ayah akan mengadakan kompetisi menari di kerajaan. Kau akan menjadi bagianku, kan? Aku tidak bisa menari, Putri. Aku melihatmu menari. Kau salah satu yang terbaik. Kau harus datang ke uji coba sore ini. Aku akan mengecewakanmu. Kau tidak menginginkanku. Alisa, tunggu. Ada apa? Katakan. Kita kan berteman. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Putri. apa yang sebenarnya terjadi? Tentang Alisa. Aku tak mengerti, Ayah. Terkadang dia menyenangkan, lalu tiba-tiba dia menjauh. Sudahkah kamu bicara hal itu dengannya? Dia tidak mau memberitahuku, Ayah. Sore harinya, Putri Cassandra sedang latihan menari. Tidak disangka-sangka, Alisa pun ikut suasana dan mulai menari. Wow, Alisa, tarianmu sangat lihai. Ayolah, masuk ke bagianku. Maafkan aku tidak bisa. Ya, Sesampainya di kerajaan, Putri Cassandra berbicara dengan ayahnya tentang apa yang dia lihat. Ayah harusnya melihat Alisa menari kemarin. Dia salah satu penari terbaik di kerajaan. Tetapi dia tidak mau masuk bagianku. Maka cobalah hal lain untuk meyakinkan. Aha, aku punya ide. Keesokan harinya, Putri Cassandra pun latihan menari. Tetapi tiba-tiba dia terjatuh. Aduh, sakit sekali. Putri, bisa kau berjalan? Bagaimana bisa aku menari malam ini? Aturannya jelas, 10 penari per tim. Kita semua akan kalah karena aku merasa buruk. Ini bukan salahmu, Cassandra. Kau harus menggantikanku, Alisa. Aku tidak bisa. Kau tahu gerakannya. Jika kau menari, setidaknya kita punya kesempatan. Jika kau tidak menari, kita akan didiskualifikasi sebelum naik panggung. Alisa, ayolah, kumohon. Alisa pun luluh dan mau menari. Tak disangka-sangka, Alisa pun menang dalam perlombaan tersebut dan mendapatkan piala. Setelah itu, Alisa pun turun dari panggung.
Pergelangan kakimu tidak sungguh terkilir. Hanya itu cara agar dia bisa naik ke panggung. Aku tahu dia sangat menginginkannya. Kamu adalah teman yang hebat. Tapi perilakunya dia... Ayah pikir sudah seharusnya kamu menyelidiki hal itu. Kenapa kamu tidak mengunjungi rumahnya saja? Akhirnya Putri Cassandra pergi ke rumah Alice dan menyelinap di belakang pohon dekat rumahnya. Ayah, tolong makan saja sup ini. Pergi dari sini. Sudah kubilang, tinggalkan aku dan pergi. Apa gunanya semua itu? Apa itu bisa menyembuhkan kakiku? Ayah sedang sakit. Kumohon istirahat hari ini. Singkirkan itu dan bawa pergi bersama. Tidak sepertimu, aku punya banyak pekerjaan. Hanya karena kakiku sakit, kau pikir aku cacat? Tidak. Yang selama ini kamu lakukan membuatku sengsara. Pergilah. Aku berharap kamu bukan putri. Ayah. Sesampainya di kerajaan, Putri Cassandra duduk terdiam di taman. Cassandra, putriku, kenapa kamu begitu kesal? Aku lihat ayahnya Alisa memperlakukannya. Bagaimana seorang ayah bisa memperlakukan itu pada putrinya? Orang tua selalu menyayangi anak-anaknya. Selalu. Tapi pria ini tidak, ayah. Kita harus mencari tahu. Hapus air matamu. Alisa ada di sini. Selamat pagi Putri. Ini bunga kesukaanmu. Apa kabar Alisa? Sepertinya kamu kurang tidur. Aku baik-baik saja. Ayahmu pasti bangga padamu setelah menang kompetisi menari kemarin. Oh, dia merasa sangat senang. Dia bahkan memberikanku gaun baru. Aku harus pergi. Sampai jumpa Putri. Apa yang terjadi? Dia berbohong. Kenapa dia membawa bunga padaku lalu dia pergi? Alisa sebenarnya ingin dipedulikan karena dia pikir ayahnya membenci. Tapi putriku, kita semua ingin merasa dicintai. Begitulah perasaan saat berteman dengannya, meskipun hanya sebentar. Dia datang karena dia membutuhkanmu, dan dia pergi karena takut dia mengecewakan. Lalu aku harus apa, ayah? Jadilah sahabat terbaik untuknya. Mungkin dia akan terbuka. Hah? Putri Cassandra terus menjadi teman yang baik untuk Alisa. Tetapi Alisa tidak mau berubah, sehingga Cassandra memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Dia kembali menyelinap di belakang pohon tepat dekat di rumah Alisa. Kau sedang apa di sini? Dia perasaannya sedang buruk saja. Kau harus pergi. Jangan suruh aku pergi. Tidak hari ini. Kumohon. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan tentangku. Apa kau pikir aku teman yang buruk? Sampai kau tidak percaya padaku? Ayahku sendiri membenciku. Bagaimana mungkin orang lain bisa menyayangiku, Putri? Ayahmu tidak membencimu. Ayahmu sedang menderita. Ayo kita bicara dengannya. Akhirnya Cassandra berbicara dengan ayah Alisa dan mengajak ayah Alisa untuk bergabung dengan unit kavaler. Dan ayah Alisa pun setuju. Pak Arno, Alisa berkata bahwa kau penembak yang hebat. Aku dapat melihatnya. Kakimu yang sakit tidak memungkinkanmu menjadi seorang kapten di pasukan infanteri. Tapi aku bisa menjadikanmu kavaleri kami. Benar ayah, ayah bisa bergabung dengan mereka, benar kan? Aku merasa terhormat, Putri Cassandra. Tapi Pak Arno, Alisa menganggapmu membencinya. Mengapa? Kau berhutang penjelasan pada Alisa, Pak. Saat masih muda, aku bermimpi menjadi seorang prajurit di pasukan raja kita. Aku berlatih sangat keras, kemudian kamu lahir. Saat itu aku masih berada di kamp pelatihan prajurit dan akan segera menjadi seorang kapten. Aku sangat senang mendengar kabarmu, sehingga aku melewat jalan pintas pegunungan, tetapi aku terjatuh.
Kakiku patah dan punggungku butuh 1 tahun untuk pulih. Aku tidak bisa bergabung dengan pasukan lagi. Aku merasa diriku pecundang. Aku merasa sangat marah pada diriku, dan kemarahan ini kutuang padamu. Kau dengarkan Alisa? Kita semua berbuat salah. Tidak satu pun mimpi didapat tanpa perjuangan dan rasa sakit. Jadi, terimalah dengan tenang, Kak. Cassandra, aku tahu. Aku pasti telah menyakitimu dengan berbohong padamu, menolak untuk menerima bantuanmu dan persahabatanmu. Maafkan aku, Putri. Maksudku, Cassandra. Maafkan aku. Aku memaafkanmu, Alisa. Aku juga memaafkanmu, Cassandra. Kesimpulan dari dongeng ini adalah, jika ada hal yang menyakitimu, bersembunyi dalam rasa bersalah, membenci diri sendiri, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Itu malah akan memperburuk keadaan. Sekianlah cerita dongeng kami kali ini. Sekian, terima kasih.